Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahrum. Rabbi akrimil arwaha minna bi liqa khairil anami wa blighil mukhtar anna min salatin wa salamin amin. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati, jemaah salat subuh, kaum muslimin muslimat, seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Asy'ari dan wali santri di mana saja berada yang bisa mengikuti pengajian pada saat ini, rahimakumullah wa hafizakumullah wa matta'akumullah tula hayatikum fi lutfin wa afiatin wa sihatil abdan wa bulughil maram wa husnil hitam. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari segala macam bahaya dan bencana musibah yang menimpa alam ini. Diberi kehidupan yang lebih baik, ditingkatkan ketakwaan dan dikokohkan Islam dan iman kita. Dilancarkan usaha dan rezekinya yang halal dan barokah. Amin. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bersama dengan mengucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat yang begitu banyak, sangat banyak, tidak terhitung banyaknya dan tidak mampu untuk mensyukurinya. Utamanya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan sampai ajal. Nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita terangkat menjadi khairul umam. Nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah ibadah dan bertobat. Utamanya pada saat ini kita bisa mengikuti kegiatan ta'lim wa ta'allum di pondok ini dan kegiatan ar-riyadhah wal mujahadah bidawami dzikrillah selama 40 hari. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, melanjutkan kegiatan pengajian di dalam masalah cabangnya iman yang jumlahnya 77 cabang. Yang orang Islam wajib mengetahui untuk kita tidak terjadi hal-hal yang merusak iman. Ini keraguan-raguan di dalam iman dan isinya iman. Tuan anak-anakku sekalian, was-su'batus sabi'ah wal arba'un at-taubah.
Cabangnya iman yang nomor 47 adalah bertobat. Seorang Islam dan iman harus wajib bertobat dari dosanya. Atau dari taksir ta'ah, sembrononya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa dikananya? Itu kekurangan-kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah. Tobat di kapinya. Saya nyama tobat dia apa? Arruju amma kana madmuman ila ma kana mahmudan. Saya nyama tobat dia mencabut dari keadaan yang tidak baik, keadaan yang tercela, abalih dekat keadaan yang terpuji. Tuan anakku sekalian, tetih tengka secuba obah cak sampai terus ekiba mati kan aku coba tok ngelakonin maksiat tok meninggalkan kewajiban tok dan badan di dalam taat kepada Allah Taala dan badan di dalam solat. Dalam solat kita selalu tergesa-gesa, tidak pernah khusyuk. Itu kata tobat dengan adzikir, dengan keadaan tidur. Itu kata obatnya. Jangan sampai berzikir kita menyebut nama Allah tidur. Itu hal yang tidak baik anak-anakku sekalian. Harus dirubah semuanya. Taksir ta'ah, sembrono yang taat kepada Allah. Berapa kali ini kita pikir lagi, berapa kali nikmat yang diberikan oleh Allah digunakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali mata saya pengabas maksiat, berapa kali elong saya penyium maksiat, berapa kali lisan yang berbicara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa kali telinga yang digunakan mendengarkan maksiat kepada Allah. Pikir bikake banyak kekurangan apa riana. Berapa kali kaki terlambat melaksanakan solat, solat subuh, tilawah tawarih dan semacam. Berapa kali kita tidak melaksanakan solat sunat malam, ya, tak apa yang tahajud. Berapa kali itu semuanya. Berapa kali tak melaksanakan solat berjemaah. Itu anak-anakku sekalian, karena kapija akibat dosa anak-anakku sekalian. Berjemaah tak berjemaah, orang yang berdosa saya lakukan. Mafatat ahadan solatul jamaah illa bidambin asobahu. Tak tertinggal seseorang solat berjamaah satu kali itu karena dosa yang dilakukan anakku sekalian. Orang yang tak berjamaah yang berdosa saya ganggu sampai orangnya sangka siapa yang berjamaah. Itu anakku sekalian, ini ya orang yang tak berjamaah tahajud yang berdosa saya akhirnya senang setan akhirnya kakek ekeloni bi setan setedung ting mana. Kisah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda orang tedung mulai isya sampai subuh tak bujang tahajud. Dari macam kanjeng Nabi, dzalika rajulun bala syaitanu fi uduri. Arwah orang sekopeng kemin setan. Karena kopeng banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan anakku sekalian, bila dia kakek wajib kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi tibi ada bu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubu ila Allah fa inni atubu kulla yaumin mi'ata marrah. Atau depan kepada Gusti Allah engkau tibi dan kanjeng Nabi engkau atobat sehari naria tak kurang dari 100 kali kanjeng Nabi saatobat. Kanjeng Nabi sudah suci dari dosa. Kanjeng Nabi adalah suci dari dosa, tandi dosa kanjeng Nabi. Tapi kanjeng Nabi ki atau pada Gusti Allah taala tobatnya Rasulullah itu ingin di dalam meningkatkan takarrub dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kan terobanya apa teh dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuan anakku sekalian, kanjeng Nabi juga nganjuraki ada bukan kanjeng Nabi ajilu bit taubati qabla al maut wa ajilu bis salati qabla al faut. Tulian atobat pong kita mati. Pong kita mati pong kiodi pada alam dunyarinya. Tuli atobat Gusti Allah taala saat meler ambus meler
Tulis atau pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saat mursal ambu semursal, tulis kembalilah kepada jalan Allah. Apa ni? Saat tak apa jang tulis apa jang pong kiodi ulama te karekastan bika jing nabi tulian atau bet pong ki pada karena umur qablal maut wa ajjilu bis salati qablal faut. Cepat-cepatlah melakukan solat sebelum waktu masih ada. Ki pada waktu nak solat tulis apa jang kapan tulis. Malam solatnya sebagian ulama itu orang dia kutu azam ala salat. Kutu azam dia al-qasdu bi syai'in ghairu muqtarinin bi fi'lihi. Aja azam. Asal jangan lakon isi tungkal lakuan, sita perang bila lakon nyaman azam. Buat sebagian ulama saya wajib pakai solatnya azam. Jika kemari apa jang sepu azam idil maten. Engkau dekit ting duhur apa jangan duhur. Mari apa jang duhur kaki azam boleh. Engkau dekit ting asar apa jangan asar. As-solat asar. Mari solat asar azam boleh. Engkau ting maghrib dekit as-solat maghrib. Enggak nak sekalian. Kapan mari maghrib azam boleh. Engkau dekit kapan isya as-solat isya. Kapan isya azam boleh. Engkau unsapu dekit as-solat subuh. Maka orang yang melaksanakan azam itu dianggap orang itu solat satu hari satu malam tak ambu as-solat dek Gusti. Itu anak-anakku sekalian, bahwa niat orang mukmin ria, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Mun solat belum tentu diterima bi Gusti Allah taala, tapi mun niat diterima bi Gusti Allah. Miladi kake la niat keinginan. Pada musuh kake haji, engkau mun di pese haji ya. Maka kita di pese la azam, yang mana azam? Itu anak-anakku sekalian, ketika sepanjang umurnya dicatat melaksanakan haji. Itu anak-anakku sekalian. Mana kakek Ahmad tak sempat haji, kencer pada so haji. Itu anak-anakku sekalian. Begitulah bila dia orang mun norok torikot, pulan azam ruah kapan mareh zikir lazim pagi, kok deki lemalam zikir lazim sore. Kapan lemalam engkau deki alazim pagi. Maka orang itu tercatat sebagai orang yang berzikir sehari semalam adzikir dak Gusti Allah Subhanahu. Pulan azam, pulan niat di dalam aten. Karena niku sekalian, itu karenanya kita harus terus bertobat, memperbaiki diri. Orang dia pong-pong kiodi, ya pong-pong kiodi, pabecek teng kana aba ayeuna ya. Pabecek teng kana aba secuba ka orang na aba kaenteng na aba di dalam ibadah Gusti Allah taala, bangala aba di dalam melanggar maksiat, melanggar dosa kepada Allah, taubatin pom-pom kiodi. Maka orang yang bertobat itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala senang dekat orang-orang yang tobat dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu at-taibu habibullah wat-taibu minad dambi kaman la dambalah. Orang yang bertobat adalah kekasih Allah. Orang yang makilah meleng, makilah mursal, or gelem tobat termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang makin meleng, santri meleng, keng tobat, apuh anji apa kusan musuh santri saya tak meleng, saya tak tobat. Itu anak-anakku sekalian, bila dia orang yang bertobat. Bertobat itu mengharap rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah. Iya. Orang yang tak tobat, ampunnya orang yang putus asa dari dosa. Aduh, menengkau letak kira masuk surga kia. San misan pemeleng sekali. Itu anak-anakku sekalian termasuk tengken reng kafir. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Tak putus asa dari rahmat Allah taala. Tak putus asa dari jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah taala dia berkelam atau apa kakek siapa orang Allah taala. Orang yang sengakoh seandi keyakinan Allah tidak akan memaafkan dosanya, itu tengkena orang kafir kena. Tengkena orang
Apa? Minadi jangan putus asa, bertobatlah anak-anakku sekalian. Tengkarya apa bagus terus. Ya. Tengkarya apa bagus. King usahaki kita bertobat dengan taubatan nasuha, dengan tobat sebagus, tobat semurni karena Gusti Allah Taala, atau tobat ongku tobat sebagus. Anakku sekalian, kita selalu memperbaiki diri. Derma abak ria semua bagus abak dia jangan bagus. Lebih setua, orang tua mula tua secara akal orang tua leseman ke kuburan. Leseman ke kuburan, apa sih kesanggup kalau kubur? Pak selamat dah ilmu kuburnya. Pak tebung talbung bi malaikat mungkar bi nakir. Iya. Itu anak-anakku sekalian, Pak teh siksa dalam kubur. Harinya, ya untuk selamat dari siksa kubur itu, ya amal-amal soleh ini ya. Kita pakai harinya amal soleh, kita memperbaiki diri, sampai ngelakuin kelakuan dosa terus sampai akibat mati. Naudzubillah, karena orang dia mati menurut kebodaan waktu mati kan. Yuhsyarul mar'u ala ma mat alaih. Orang dia polong menurut kebodaan mati ada ramah. Mati tepan dosa, ia polong musuh orang dosa. Mun mati tepan tarikus sholah, ia polong musuh tarikus sholah. Mun mati tepan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tepan sir-siran, pas tabraan. Abu. Iya, polong musuh dia tingano. Iya. Polong musuh kebodaan kake. Ketepan cin guncing. Abu. Sir-siran, pas tabraan, mati. Naudzubillah. Apa boleh tepan berzina, ngelakuin azina mati. Atau tepan ngeco. Paten biore. Tepan mati, ngeco tepan mati. Naudzubillah. Sehingga sampai kita melaksanakan dosa akibat mati karikas tanah ya junna Gusti Allah Subhanahu wa taala karikas tanah kare kastan. Dan anakku sekalian, Jukan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu ma min abdin yudnibu damban fayuhsinu tahura wa yusalli summa yastaghfirullah illa ghufira. Tada dari kabula seberdosa ngelakonin dosa dak Gusti Allah taala. Harang ko atau bededek Gusti Allah pahe bagus asasutna pas audu paganteng wudun fardhu audu ila konin nat sunnah wudu ila konin ila kon paganteng wudun paganteng pas wa yusalli pas salat lebih salat tobat kake salat tobat iya salat tobat dia ya baca Fatihah sholli sunnat at-tabarruk atain lillahi ta'ala. Salat tobatnya kalau salat tobat 2 rakaat karena Allah. Maca Fatihah, marin maca Fatihah aja kake, maca surah dan setahu kake. Ya mun bisa maca surah dan tobat. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Mun apal je ya, mun tak apal ya kakek make kulhu tak apa-apa kenanya. Macam surat apa bain surat tobat dia. Iya. Mun tak apal ya mun bisa ya ngakui ayat tobat itu kan ayat tobat dia. Itu anak-anakku sekalian mun bisa. Iya. Orang ngelakonin dosa pas bagus sesutnya pas salat summa yastaghfirullah kemudian minta ampun kepada Allah illa ghufirullah aing bi Allah taala bakal awala ghufirullahu aing sapora bi Gusti Allah Subhanahu wa taala itu pona dosa nabi Gusti Allah taala sapora dari belas Allah taala innallaha yaqbalu taubata an ibadihi Allah taala akan menerima taubatnya hamba Allah
Semua dosanya hamba Allah akan diampuni oleh Allah. Kau kilometer sepora dak Gusti Allah kaki bah minta mata istighfar. Ia pun bisa baca istighfar, Sayyidul Istighfar lebih bagus ya. Baca Sayyidul Istighfar paling bagus ya. Harus Gusti istighfar. Orang yang baca Sayyidul Istighfar 3 kali lo berpas mati syahid kena. Mati syahid. Bacalah Sayyidul Istighfar. Tapi ingat anak-anakku sekalian, kita harus tahu maknanya, ya. Karena mentak tahu maknanya, tak tahu kesepentah dak Gusti. Semua doa harus tahu maknanya. Mun tak tahu maknanya wancak matur baik ya Allah, jun suara kau ya Allah, kulah kabul ajudan sebelum berdosa ya Allah. Putan kau saya dipanditu saya Allah. Banyak umur bi putan kau kebaikan badan ya Allah, maksud ajunan ya Allah. Nikmat saya paringin ajunan kebaik maksiat ajunan ya Allah. Dan kula enteng ibadah, enteng solat, enteng puasa, enteng zakat, enteng haji ya Allah. Aja atau pada Gusti Allah Taala dan kula bangal karing sepodua kaula ya Allah. Dan kula bangal kekuri ya Allah, sebut melanggar betul kau lebih paduk ya Allah. Betul kau lah takor tabi itu saya Allah. Jangan semua orang betul kau ya Allah. Muntah tu mana nah angan cak matur kake. Makilah macam Sayyidul Istighfar muntah tu kamak nana. Itu ya. La khaira fi qira'atin la tadabbur fiha. Itu kata Sayyidina Ali. Tidak ada kebaikannya orang yang baca apa saja kalau tidak ada tak tahu maknanya. Ada kebagusan dengan aja. Kebagusan. Coba sebenarnya kebagusan mun maca Al-Qur'an kake. Mun maca Al-Qur'an mak kita tahu maknanya ki oleh ganjarna maca Al-Qur'an. Keng tak oleh keutamaan Al-Qur'an. Mun tak tahu maknanya, mun tak tahu maknanya ya. Qira'atul lafzi siwal Qur'aniin lam yufhimil ma'nahu laun fastabin. Membaca lafaz selain Al-Quran yang tidak faham kepada maknanya lah. Sia-sia ada apa-apa dengannya. Bila dia usaha santri-santri terus belajar, popenter semua doa-doa. Kau tu tahu maknanya doa tahajud, kau tu tahu maknanya doa witir, kau tu tahu maknanya doa apa duha, kau tu tahu tapi malah tahu ke saya pentak Allah Taala pun kakek datang tangan iya bermunajat kepada Allah tapi tak tahu ke saya minta rakyat apa beri rakyat apa saya pentak kakek yang lade iya pada sore ngemis pada ngemis buih iya pada ngemis buih itu ntar ke rumah iya minta apa sih minta apa ke bangkamat minta kelampi engkau minta kelampi nang kakek kau iya saya tak tahu ke saya minta yang letak-letangan makna iya orang bodoh yang berdoa kepada Allah tidak tahu kemaknanya. Orang yang doa dekat Allah Taala keng tak tahu maknanya ia ngaji kena ya pada bos orang ngemis tak tahu ke saya minta kau minta engkau lapar ketika keng tabun itu tuaki keng tabun lagi itu tuaki iya lapar kok ngaken minta nasi minta nasi itu anak-anakku sekalian diberi teh la taruddu sa'il walau ala farsin jangan kita menolak orang ngemis nisar ya orang meles ya keng usahaki ngemis dia kasab darurat muni kebaik kasab ngemis haram hukum orang ngemis haram hukum mah muni kebaik kasab muni kebaik kasab dengan orang ngemis dia tada pepena kini padang ya muana kurbang muana kur orang mun ngemis miladia ngemis dia darurat mun terpaksa tadi sekakan ngemis oleh mun kiba disekakan tak oleh ngemis haram haram itu anak-anakku sekalian begitu anak-anakku sekalian iya keng orang segede tangan dengan ngemis dia tak usah saya yang betul sikit teng la torot teh bukan alabang tak oleh cek tolak orang ngemis orang lepar loh malah ngemis juga yang parlo kita bantu seikhlas kita bantu seikhlas saja sampai nolak orang
La taruddu sa'il walau ala farsin. Ni kanjing Nabi, cek sampai nolakan reng ngemis, sanajan sing ngemis numpak jeren, berarti soki, cek anak di jeren. Ya mun setiap ni jeren, kadang ngemis ngangkui, embuh kendaraan Avanza, ngangkui apa? Embuh. Ngangkui kendaraan itu. Anak-anakku sekalian, kentorot ila beri seikhlasnya. Beri seikhlasnya. Anak-anakku sekalian, cek sampai nolakan orang ngemis dia. Itu anak-anakku sekalian, karena orang ngemis wah apa nyambi rahmat Gusti Allah Taala kapan mulai nyambi tu sana tuan rumah. Tu sana tuan rumah esapora kapi bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tu anak-anakku sekalian, begitulah anak-anakku sekalian. Kita selalu bertobat kepada Allah, memperbaiki diri derma abariah, jangan bagus sampai mati kalaban keadaan bagus husnul khatimah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, membawa Islam dan iman, tidak membawa dosa sedikit pun. Muka-muka setajana Tuhan ala sepora kapi sebelum kita dijemput ajal. Ya. Ajal kematian, muka-muka parna selamat kapi kena ya. Setiap orang yang sehusnul khatimah, setiap orang yang sebecera, saampuna mati. Amin Allahumma amin. Muka-muka apolong kapi, apolong ben kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ko teti umat kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Demikian pengajian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.